tidak. Pada eskalasi yang sudah memanas, saya pikir masyarakat cukup sehat mengetahui mana yang Presiden harus tindak lanjuti atau yang tidak. Oke, Pak Hairudin. Iya. Saya juga sama dengan ini, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini cukup tegas saya pikir. Tapi berbeda dengan yang lain-lain tadi itu, saya melihat bahwa solusi yang ditawarkan itu juga masih menyimpan sedikit masalah. Apa itu Ya. masalahnya? Misalnya ambil contoh seperti misalnya ketegasan untuk menyerahkan Joko Susilo kepada KPK, kemudian yang terkait dengan penanganan penyimpangan di dalam perbendaharaan itu ditangani polisi. Ini harus hati-hati. Dalam artian karena persoalan ini kan sebenarnya muncul persoalan ini karena adanya rasa ketersinggungan. Saya lebih melihat persoalan ini antara ada aksi dan reaksi. Aksi KPK menggerebek Korlantas itu telah menimbulkan kepedihan di kalangan Polri, ya, termasuk juga purnawirawan banyak itu yang. Nah, ketika ini dicoba dijelaskan, lalu kemudian Joko diserahkan ke sana, lalu kemudian pernyataan Ketua KPK yang kadang-kadang terlalu juga arogan dengan kalimat-kalimat yang sangat itu. Ini kan saling aksi reaksi menurut saya. Yang sebenarnya itu cukup diselesaikan pada tataran-tataran taktis. Urusan penyidik ini kan urusan Kapten Mayor gitu. Oke, tapi Sekarang ini kalau terangkat ke sini. sudah sebuah perintah dari kepala negara tetapi yang juga perintah kepala itu pemerintahan yang harus- juga atasan dari Kapolri. Harus ditafsirkan. Jadi perintah itu oke, tapi perintah ini harus juga memperhatikan kondisi-kondisi yang ada di bawah. Oleh karena itu, seperti tadi sinergi ini harus ditafsirkan oleh polisi dengan KPK itu saling kulindawan betul-betul secara etikat baik menyelesaikan masalah itu. Sehingga tidak ada lagi istilah pernyataan-pernyataan yang saling menyinggung. Nah, mengenai novel tadi itu, saya juga sependapat itu tidak tepat waktu dan cara-cara yang dilakukan itu juga dalam pengalaman saya sering mengatakan itu cara-cara kampungan sebenarnya. Nah, Tiba-tiba ya, kemudian begitu datang, juga dulu saya katakan waktu KPK sementara waktunya sudah 8 tahun yang lalu begitu. KPK menggerebek Korlantas itu juga adalah penyidikan yang paling primitif. Banyak cara-cara yang dilakukan. Oleh karena itu saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden ini, apa yang disampaikan Presiden tadi itu hanya bisa dipatuhi kalau masing-masing itu profesional. Polri juga melakukan ini yang profesional dalam arti bukan mematuhi hukum saja tetapi mengikuti cara-cara yang patut di dalam melakukan penyidikan. Begitu juga KPK. KPK ini kan seringkali kalau saya lihat sebagai orang pensiunan seringkali menyampaikan kalimat-kalimat yang sangat bombastis gitu ya. Mempermalukan orang sementara dengan bukti-bukti yang lemah. Saya kebetulan ya, saya memperoleh doktor hukum dengan membahas masalah undang-undang KPK ini. Tahun 2008. Ada cara-cara yang bagus di dalam menangani korupsi di negeri ini. Dan saya lihat bahwa cara-cara itu belum tersinggung. Sekarang cara-cara menangani pemberantasan korupsi itu lebih dilakukan dengan mengejar orang, menangkap orang, menjarakan orang. Oke, baik. Dengan bukti-bukti yang sangat lemah, dengan wewenang yang besar. Oleh karena itu KPK juga harus berusaha wewenang yang tinggi tadi itu jangan diboroskan, dihemat dong. Kapan digunakan, saya kira semua orang mendukung. Oke, kita ke poin yang lain. Mengenai waktu penugasan, akan diatur dalam sebuah peraturan pemerintah. Penugasan ini, tadi masalah yang harus hati-hati kita itu adalah bahwa Polri harus disetujui oleh ini. Ada suatu saat nanti ketika Ketua KPK tidak sependapat lagi dengan Polri ini untuk penarikan itu. Nah, bagaimana solusinya? Nah, mudah-mudahan solusinya tadi akan diserahkan kepada pribadi tersebut, akan tetap di KPK atau mau kembali ke kepolisian begitu. Menurut Anda masih belum jelas juga? Itu sebetulnya ada persoalan begini. Kalau dia lulusan Akpol ya. Akpol itu kan adalah perwira-perwira yang disiapkan untuk menduduk jabatan-jabatan terus ke atas begitu. Kalau dia terlalu lama di KPK, maka ada beberapa pengalaman-pengalaman lain di tempat-tempat lain itu tidak dimiliki. Nah, oleh karena itu, mereka yang ditugaskan di KPK itu kalau dia misalnya termasuk perwira inti, seharusnya dia sadar di sana jangan bertahan terlalu lama. Gitu. Begitu juga kalau menyidik terlalu lama, itu juga akan timbul banyak masalah. Saya bukan hanya ahli, tetapi di situ juga ada persekongkolan yang bisa terjadi. Jadi KPK juga harus mulai merelakan kalau penyidiknya dicabut. Dan diganti? Ya, diganti. Misalnya sebagai contoh, penyidik itu kan adalah tim. Penyidik itu bukan perorangan. Jadi kalau misalnya satu tim 5 orang dicari, cabut 2 masih ada 3. Gitu. Dan di dalam penyidikan itu selalu ada gelar perkara. Saya nggak tahu KPK apakah juga ada gelar perkara, gitu ya. Sama Sehingga aja, Pak.
Kalau itu terjadi berarti kan ada selalu persoalan-persoalan yang Ada sinergi meluruskan. begitu ya? Sinergi. Oke. Jadi gini, Iya. memang apa yang disampaikan oleh Presiden tadi itu penting digarisbawahi tentang kemungkinan penyidik yang berasal dari polisi untuk menjadi pegawai tetap di KPK, menjadi penyidik di KPK. Karena perlu disadari bahwa KPK bisa digunakan sebagai tempat training atau latihan bagi polisi, sehingga ketika menduduki jabatan struktural dia memahami soal korupsi dengan baik. Tapi di sisi lain, KPK sebagai lembaga khusus yang memberantas korupsi itu perlu penyidik-penyidik spesialis yang punya pengalaman-pengalaman di bidang penyidikan kasus korupsi yang panjang. Yang Karena waktunya pengalaman tidak itu yang bisa kemudian Tapi itu hanya 1 tahun. Saya tidak sependapat dengan Anda kalau dikatakan belajar di sana, ya. Karena pengalaman, belajar dari segi pengalaman, Pak. Karena kalau orang terus-menerus tunggu dulu, melakukan kalau sesuatu- cara-cara KPK sudah benar, tapi kalau cara-cara KPK juga tidak profesional, lalu terus belajar apa? Anda saya melihat pikir- ada saya pikir ketidakprofesional. Itu persoalannya. Kalau tafsir, kalau soal cara-cara tidak saya- benar, itu conviction rate dari KPK itu Nggak, saya pikir 100%. ini Semua perdebatannya yang dibawa bisa- diproses oleh KPK itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan pengadilan yang menguji apakah lembaga ini profesional atau tidak, kurang Oke. lebih gitu. Bukan dalam kondisi seperti sekarang ini, kewenangan yang terlalu banyak, justru hakim-hakim itu takut memponis. Saya melihat banyak sekali ponis-ponis lemah itu karena bukti-bukti itu tidak terkait. Sebagai penyidik yang puluhan tahun, bahwa sesuatu itu harus betul-betul rantai-rantai buktinya terkait. Kecuali kalau memang kita mau abaikan itu semua, ya silahkan aja gitu. Jadi, saya pikir begini, ini sudah masuk ke perdebatan yang agak di luar ya, ini kewenangan KPK yang terlalu besar atau tidak. saya Kita belum kembali ke apa Tapi yang saya pikir disampaikan oleh begini, Presiden kalau hari bicara ini. masalah Perpu tadi, saya pikir ini kan memang sifatnya dimulai dengan sesuatu yang kasuistis, kemudian dicoba penyelesaian secara sistemik karena keluarlah sebuah keputusan Perpu. Sebetulnya logikanya saya pikir cukup adil ya, ketika kemudian ada upaya penarikan harus ada koordinasi juga dengan KPK. Dan Dengan pula kepolisian sebaliknya, juga, ketika baik. ingin perpanjang harus ada, ketika ingin direkrut harus ada juga izin Koordinasi dari dengan kepolisian. Iya, saya pikir ini juga sudah cukup adil. Ya, dan adil memang memang. pertanyaan terbesarnya adalah orang sering bertanya-tanya, ini pertanyaan awam saya pikir ya, ketika kok ada yang merasa nyaman ketika di KPK, misalnya ada yang bertanya apakah gaji lebih besar ataukah merasa Oke, lebih bisa. itu pembahasan belajar. yang Ini sangat kita bicara panjang. masalah sistemik. Oke, Nah, oke. itu saya pikir di luar Oke, permasalahan nanti kita oke, akan ketemu. baiklah. Tapi yang jelas kita apresiasi apa yang disampaikan oleh Presiden pada malam hari ini. Mudah-mudahan aplikatif, begitu deh. Dan mudah-mudahan juga ditaati oleh KPK maupun ditaati oleh kepolisian. KPK ataupun kepolisian. Oke, Saya pikir baiklah. jelas poin poinnya. Oke. Pasti ditaati. Oke, baiklah kalau begitu Mas Alex. Terima kasih Mas Toto dan juga Terima Pak kasih. Hairudin. Terima kasih sudah hadir dalam Breaking News. Pemirsa, itulah tadi Breaking News Metro TV. Saat lagi Anda dapat menyaksikan acara-acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.